فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya. Sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai sebuah hadis dikatakan syadz. Dikatakan hadis tersebut ganjil atau menyendiri. Yang mana hadis yang syadz atau ziyadah yang syadzah min qismiz dha'if, termasuk pembagian daripada hadis yang lemah. Naam. Qala al-Imam Al-Baiquni rahimatullah alaih, wa ma yukhalifu thiqatun fihi al-mala, fasyadhu wal maqlubu qismani tala. Qala syarih Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, wa hadhani huma al-hadi wal 20 wa tsani wal 20 min aqsamil hadits al-madhkurah fi hadhil mandumah. Naam. Dan dua ini yaitu dua pembagian yang ke-21 dan 22 ini merupakan pembagian-pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun ini. Wa huma asyadz wal maqlub. Hadis yang syadz, yang ganjil. Naam. Ganjil dari kebenaran maksudnya ya. Dan hadis yang maqlub terbalik. Mahum? Naam. Fasyadzu, maka syadz itu apa sih makna syadz itu? Syadzun fulan syadz. Hadza fulanun syadzun. Ini adalah lelaki atau si fulan syadz, ganjil. Maksudnya apa? Ma'khudun minasyudzudz. Syadz itu diambil dari kata syudzudz wa huwa al-khuruju 'anil qaidah. Keluar dari kaidah. Ini kalau hadis ya. Hadis dikatakan syadz karena keluar dari kaidah hadis sahih itu loh. Paham ya? Keluar dari kaidah hadis sahih. Naam. Awil khuruju an ma 'alaihin nas, ini kalau diglobalkan, atau makna syadz itu adalah apa? Adalah keluar dari apa? Keluar dari kebiasaan manusia. Keluar dari kebiasaan manusia berada di atasnya, maksudnya keluar dari kebiasaan yang manusia lakukan itu loh. Syadz, paham ya? Misalkan biasanya manusia itu mereka berbicara, kemudian juga lewat menyapa. Nah, orang ini dia lewat itu merengut. Lewat enggak nyapa, merengut. Nah, itu berarti seakan-akan dia di kampung itu ganjil itu loh. Di kampung itu ganjil dalam artian menyendiri gitu loh. Yang lainnya pada gotong royong. Nah, barakallahu fikum kerja bakti, bersihkan jalan, dia menyendiri sendiri misalkan. Itu berarti syadz, ganjil. Apa maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum. Itu makna secara globalnya, makna daripada syadz. Namun untuk masalah hadis nanti lain lagi urusannya. Naam. Wa fil hadis, dalam hadis ada lafaz alaikum bil jama'ati fa inna yadallahi 'alal jama'ah wa man syadza syadza finnar. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan jamaah. Karena sesungguhnya tangan Allah Ta'ala itu berada di atas jamaah. Dan barang siapa yang menyendiri, sungguh dia telah menyendiri na'am finnar, pada api neraka. Maksudnya menyendiri itu ganjil gitu loh. Tidak mau bersama dengan jamaah. Namun perlu diperhatikan, jamaah di sini jamaah apa? Barakallahu fikum. Berkata Imam Abu Syamah rahmatullah alaih, Al-Imam Abu Syamah Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail rahmatullah alaih dalam kitab Nah, barakallahu fikum ingkarul bid'ah atau al-ba'its ala ingkaril bid'ah wal hawadits. Al-Imam Abu Syamah rahmatullah alaih dalam kitab Nam al-ba'its ala ingkaril bid'ah wal hawadits, kata beliau, wa haitsu ja'al amru biluzumil jamaah, dan kapan saja datang perintah untuk senantiasa berpegang teguh dengan jamaah, fal muradu bihi jama'atul haq. Fal muradu bihi mada? Nam fal muradu bihi ittiba'ul haq. Fal muradu bihi ittiba'ul haq. Na'am, fal muradu bihi na'am jama'atul haqqi wa ittiba'uh. Ayo barakallahu fikum. Itu yang beliau ucapkan. Na'am barakallahu fikum. Kapan saja datang dalil yang merintahkan untuk berpegang teguh dengan jamaah, maka yang diinginkan dengannya apa? Adalah apa? Adalah na'am barakallahu fikum fal muradu bihi apa? Ittiba'. Na'am. Fal muradu bihi al-haq wa ittiba'uh. Kebenaran dan mengikutinya. Paham itu ya? Nah, wa in kana al-mukhalifu bihi katsira wa in kana al-mutamassiku bihi qalila wal mukhalif katsira. Walaupun yang berpegang teguh dengan jamaah tersebut atau dengan kebenaran tersebut itu sedikit dan yang menyelisih banyak.
itu tidak jadi permasalahan. Kenapa? Li'anal haqqa alladzi kanat 'alaihi al-jama'atul ula min ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa la tanzur ila kasrati ahli batil ba'dahum. Kata beliau. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi kata beliau, apa kata beliau tadi? Wa haitsu ja'al amru biluzumil jama'ati fal muradu bihi luzumul haqqi wa tiba'uh. Keliru tadi yang pertamanya. Luzumul haqqi wa tiba'uh yang benar. Maka yang diinginkan dengannya apa? Berpegang teguh dengan kebenaran dan mengikutinya. Itu yang diinginkan. Jadi jamaah ini jamaah apa? Kebenaran maksudnya. Nah, alaikum bil jamaah berarti berpegang teguhlah kalian. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan jamaah maksudnya adalah al-haq. Paham ya? Nah, haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wa tiba'uh. Yang diinginkan dengannya adalah apa? Berpegang teguh dengan kebenaran dan mengikutinya. Wa in kana al-mutamassiku bihi qalila wal mukhalifu katsira. Walaupun yang berpegang teguh dengan kebenaran itu sedikit dan yang apa? Dan yang menyelisih itu banyak. Nah, kenapa kata beliau li anal haqqa dikarenakan kebenaran itu alladzi kanat alaihi al-jama'atul ula. Kebenaran itu al-haq itu adalah apa? Adalah sesuatu yang para jamaah yang pertama itu berada di atasnya. Min ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ya, di zamannya Rasulullah dan para sahabatnya, wala tangdur ila kasrati ahlul batil ba'dahum. Dan jangan engkau menoleh atau melihat banyaknya ahlul batil setelah mereka. Itulah yang dikatakan dengan al-haq. Sesuatu yang apa? Yang Rasulullah dan para sahabatnya berada di atasnya. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Dan akan berpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. 73 tersebut semuanya berhak mendapatkan ancaman api neraka illa wahidah, kecuali satu. Kemudian faqala qailun man hum ya Rasulullah? Ada orang yang berkata, siapa mereka itu jamaah itu wahai Rasulullah yang diinginkan? Siapa mereka itu yang masuk surga atau kelompok satu yang masuk surga ya Rasulullah? Nah, Rasulullah mengatakan nam al-jamaah. Hiyal jamaah. Dalam riwayat lain, nah, man kana mislu ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Itu orang yang dia itu seperti keadaan seperti yang aku pada hari ini dan para sahabatku. Maksudnya adalah orang yang meniti jejakku dan para sahabatku. Mafhum salah ya? Itu yang dikenal dengan at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah. Paham ya? Kelompok yang ditolong dan kelompok yang diberikan keselamatan. Paham maksudnya ya? Nah, jadi jangan bingung ini jamaahnya jamaah apa? Sudah jelaskan oleh Al-Imam Abu Syamah tadi itu. Dalam kitab apa? Al-Ba'its ala inkaril bid'ah wal hawadits. Haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wattiba'uh. Wa in kana al-mutamassik bihi qalila wal mukhalifu katsira. Li'anna al-haqqa alladzi kanat 'alaihi al-jama'atul ula min ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa la tanzur ila kasrati ahli al-batil ba'dahum. Naam. Bagus salah ya? Karena kebenaran bukan diukur banyaknya. Sedikit pun kalau seandainya dia itu benar itu jamaah. Sebagaimana ungkapan siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun kau sendirian. Bayangkan sendirian dikatakan jamaah. Manakala mencocoki apa? Kebenaran. Oleh karena itu pastilah bahwasanya jamaah yang diinginkan itu adalah al-haq. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Berkata juga Al-Imam Ibnu Hazm rahmatullah alaih dalam kitab Al-Ihkam fi Ushul Ahkam, apa kata beliau? Balil haqqu haqqun wa illam yaqul bihi ahadun. Bahkan yang namanya kebenaran itu benar walaupun tidak ada seorang pun yang mengatakannya. Wal batilu batilun walau istama alaihi jami'u ahlil ard. Dan yang batil itu batil walaupun seluruh penduduk muka bumi ini berkumpul di atasnya. Naam. Kita lanjutkan dikit barakallahu fikum, yakni man kharaja anhum, barang siapa yang keluar dari barisan jamaah tersebut maka dia menyendiri naam di api neraka. Wal iyadu billah. Naam. Karena berpaling daripada jamaah. Fasyadhu, maka syadz itu huwa alladhi yukhalifu fihi thiqah al-mala' ay al-jamaah. Maka syadz itu adalah seorang perawi yang menyelisih apa? Seorang perawi thiqah yang menyelisih jamaah, menyelisih banyak perawi lain yang thiqah juga. Paham ya? Atau lebih thiqah. Yang thiqah juga atau lebih thiqah.
Wa ma'lumun anal jama'ata aqrabu ila shawab minal wahid wa arjah. Dan sudah perkara yang diketahui bahwasanya namanya jamaah banyak itu, yang banyak itu dalam artian jamaah yang mereka semua perawi yang thiqah, aqrab ila shawab itu lebih mendekati daripada kebenaran. Minal wahid dibanding satu, wa arjah dan bahkan lebih kuat. Ya enggak? Jadi misalkan ada hadis, diriwayatkan oleh seorang perawi yang thiqah, satu orang. Kemudian barakallahu fikum, dia ketika menyampaikan hadis tersebut menyelisihi para perawi yang thiqah-thiqah yang lainnya yang lebih kuat misalkan. Barakallahu fikum, maka dia membawa periwayatan tersebut menyendiri. Maka dia riwayatnya syadzah. Tahu ya? Karena menyelisihi daripada para perawi thiqah yang lainnya atau lebih thiqah daripada dia. Kita lihat sini. Wa lihada yumkinu an naqul. Oleh karena ini mungkin kita mengatakan innal muallif rahimahullah, bahwasanya muallif rahimahullah itu al-Imam Al-Baiquni qala ma yukhalifu thiqatan fil mala ala sabil misalnya, contoh saja bahwasanya hadis syadz itu adalah hadis yang seorang perawi yang thiqah itu menyelisihi jamaah yang thiqah juga. Wa annal murada bil qaidah, dan bahwasanya diinginkan dengan kaidah anna syadza, bahwasanya syadz itu huwa ma khalafa fihi thiqah man huwa arjah minhu adadan au adalatan au dhabtan. Tiga perkara ini perhatikan. Jadi yang diinginkan dengan sebuah hadits syadz itu manakala manakala seorang perawi yang thiqah tersebut menyelisihi orang yang lebih kuat dari jumlahnya ataupun sifat adalahnya ataupun kuat hafalannya, dari kekuatan hafalannya. Jadi dia membawa hadis namun menyendiri gitu loh. Para perawi yang lebih kuat dari dia, lebih banyak itu, thiqah juga, tidak membawa hadis tersebut, tidak meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian atau para perawi yang lain yang banyak itu, lebih memiliki sifat adalah daripada dia. Paham ya? Dia juga memiliki sifat adalah. Cuman para perawi-perawi yang lain yang dia selisih itu, paham ya? Itu lebih lebih memiliki sifat adalah gitu loh. Atau yang ketiga, seorang perawi yang menyelisih tersebut adalah dia hafalannya kuat. Cuman dia menyelisih para perawi yang lain yang hafalannya lebih kuat daripada dia. Maksudnya ini, itu contohnya. Tiga jenis kan? Ima jumlahnya lebih banyak. Ima dari sisi dia menyelisih para perawi yang lebih lebih kuat sifat adalahnya, atau dia menyelisih para perawi yang lebih kuat hafalannya. Al-mu'allif dzakarul qism al-awwal, mu'allif menyebutkan pembagian pertama wa al-adad, yaitu dari sisi jumlahnya. Jadi seorang perawi menyendiri dari para perawi yang jumlahnya banyak. Li'anal mal'a jamaah, li'anal mal'a jama'atun, karena mal'a itu maksudnya adalah jamaah. Wa qad yuqalu innal mal'a hum asyraful qaum, dan terkadang dikatakan juga mal'a itu adalah makna mala'a itu mala'un itu adalah adalah para pembesarnya kaum atau para orang-orang yang mulianya. Barakallahu fiikum, para pembesarnya kaum itu istilahnya. Paham ya? Asyraf itu orang-orang yang mulia di kaum tersebut. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumih. Telah berkata para pembesar kaum, alladziina istakbaru min qaumih, yang mereka sombong dari kaumnya. Apa maksudnya ya? Jadi orang-orang terpandang di kalangan kaum tersebut, itu paham ya? Terkadang disebut dengan malak. Wa ma'lumun anal asyrafa fi ilmil hadis, dan sudah diketahui bahwasannya asyraf dalam artian barakallahu fikum kemuliaan-kemuliaan dalam ilmu hadis, yang mereka dianggap orang-orang yang mulia dalam ilmu hadis, maksudnya apa itu maksudnya ya? Adalah humul huffadzu al-udul. Mereka adalah para penghafal hadis dan mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat adalah. Fayakunu kalamuhu syamilan man huwa arjah adadan au adalatan au hifdhan, maka menjadilah ucapannya itu mencakup orang yang namanya para penghafal dan memiliki sifat adalah, mencakup man huwa arjah adadan, mencakup orang yang dia lebih kuat jumlahnya, paham ya? Jumlah perawinya, au adalatan atau lebih kuat sifat adalahnya, au hifdhan atau lebih kuat hafalannya. Paham maksudnya ini ya? Contohnya dulu, misalul adad, contohnya mengenai seorang perawi, dia dikatakan ganjil manakala dia menyelisih jumlah para perawi yang lain yang lebih banyak. Kita lihat contohnya dari adad jumlahnya. Rawa jama'atun an syaikhihim haditsan. Ada sekelompok
para perawi yang mereka meriwayatkan dari syekh mereka satu hadis. Oh ya, ini berarti banyak kan ini kan? Para perawi yang banyak itu meriwayatkan satu hadis dari seorang syekh mereka. Oh ya, dari syekh mereka. Tsumman farada ahaduhum, kemudian yang banyak tadi itu ada satu orang yang menyendiri. Infaradah itu menyendiri ya. Kemudian tsumman farada ahaduhum, kemudian salah seorang di antara mereka para perawi tadi menyendiri. Biriwayatin, dengan sebuah riwayat tukhaliful jamaah. Yang riwayat yang dia bawa itu, yang dia menyendiri itu menyelisih riwayat-riwayat yang dibawa oleh jamaah tadi. Atau riwayat yang apa? Yang diambil oleh jamaah tadi. Wa wasiqah dalam bahasa siqah. Paham ya? Jadi gini loh. Barakallahu fikum, misalkan ada orang 5 orang. 5 orang ini mengambil dari satu guru. Paham ya? 5 orang nih. Nah, mengambil satu hadis dari satu guru. Dari 5 orang ini ada satu orang yang apa? Dia menyampaikan hadis ke orang lain tapi beda lafadznya. Beda lafadznya menyelisih dari 4 orang yang ada tadi. Kan 5 orang. 5 orang ngambil hadis dari satu guru. Kemudian dari 5 orang ini ada satu yang ganjil dia, menyendiri ya. Satu orang ini menyendiri dengan periwayatan yang berbeda dengan lafadznya dengan 4 orang ini. Nah, ini namanya syadz namanya. Padahal sama-sama siqahnya tapi dia menyelisih siqah-siqah yang lain gitu loh. Atau terkadang dia justru apa? Menyelisih para perawi yang lebih siqah daripada dia. Paham? Nah. Itu contoh daripada yang syadz yang sisinya yang dilihat dari tinjau dari jumlah adat. Jadi dia menyelisih para perawi yang lain yang lebih banyak. Fanaqul, maka kita katakan inna hadhihi riwayah syadzah. Sesungguhnya riwayat ini adalah syadzah li'annahu khalafa man huwa arjahu minhu bi'tibaril adad. Dikarenakan perawi tersebut atau dia menyelisih perawi yang lebih kuat daripada dia. Bi'tibaril adad, ditinjau dari jumlahnya. Karena kalau yang namanya 4 orang kan siqah. Semakin berkumpul siqah-siqah yang 4 ini kuat enggak berarti ya? Kuat. Walaupun yang menyelisih ini siqah juga gitu loh. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Mau ngambil ilmunya bareng-bareng kok dia malah membawa ilmunya, menyampaikan ilmunya beda sendiri. Dalam artian tuh beda sendiri bukan maknanya cara penyampaiannya ya. Lafaz nasnya itu sama dia beda gitu loh. Paham ya? Misalkan gurunya mengatakan boleh. Nah, yang 4 orang juga mengatakan yang ngambil tadi, ya guru bilang boleh. Dia mengatakan enggak boleh. Berarti kan menyendiri dia dengan riwayat yang dia ambil dari guru pada satu guru tadi. Paham belum maksudnya nih gambarannya? Paham ya? Nah, barakallahu fikum, wa misalul arjah adalatan aw hifdzan ma'lum. Contohnya untuk orang apa? Contohnya untuk perawi yang dia itu menyelisih, perawi yang lebih kuat sifat adalahnya atau hafalannya itu sudah maklum dari ketahui. Tinggal diubah aja. Ada seorang perawi, dia menyendiri dalam sebuah riwayat, dia punya sifat adalah dia. Paham ya? Cuman dia menyelisih para perawi lain yang adalahnya itu lebih kuat. Paham ya? Nah, itu dikatakan apa riwayatnya? Syadzah. Atau sekarang ada seorang perawi, kuat hafalannya dia. Hafalan dia kuat. Cuman dia menyendiri dengan sebuah riwayat. Paham ya? Dia menyelisih para perawi yang lain yang hafalannya lebih kuat daripada dia. Paham ya? Atau hafalannya sama-sama kuatnya, cuman menyelisih tadi itu. Paham ya? Nah, riwayat yang dibawa oleh orang yang menyendiri tadi apa? Syadzah. Paham ya maksudnya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Naqul al-awwal huwa rajih. Naam. Wasani huwa syadz. Yang pertama itu dikatakan rajih, lebih kuat. Yang kedua dikatakan syadz, ganjil. Paham ya? Wa huwa hadisul marjuh. Yang mana hadisnya itu hadis marjuh, namanya hadis yang lemah. Marjuh itu lemah, dhaif maknanya. Paham ya? Nah, kalau rajih itu kan kuat. Kalau marjuh jangan yang dikuatkan. Walaupun isim maf'ul maknanya marjuh itu dhaif. Hada qaulun marjuh, hada qaulun dhaif. Paham ya? Jangan rajih kan Ismail. Maknanya kuat kan? Kalau marjuh bukan isim maf'ul maknanya yang dikuatkan, bukan. Marjuh maknanya dhaif. Paham maksudnya ya? Nah. Mafhum ya? Ayo wa barakallahu fikum. Adapun lawannya nanti barakallahu fikum mengenai hadis syadz itu nanti ada lawannya. Nah, dalam artian lawannya adalah hadis yang mahfuz, dalam arti yang terjaga dari yang terjaga dan yang benar bagaimana? Karena seorang perawi membawa hadis atau membawa sebuah riwayat yang berbeda dari para perawi yang lain lebih siqah atau yang sama-sama siqahnya. Nah, kemudian nanti yang mahfuz itu yang mana gitu loh. Dalam artian yang hadis yang benar itu yang mana? Yang dibawa oleh perawi yang siqah sendiri tadi atau yang dibawa oleh para perawi yang siqah yang lainnya yang dia menyelisih dari para perawi tersebut. Seperti itu barakallahu fikum. Insyaallah taala kita sebutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.